Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafida. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran dan Pembiayaan Syariah. Baik, langsung saja. Di sini saya ingin membahas judul yaitu mengenai proses pembiayaan 2, analisa kuantitatif dan kualitatif. Proses penyaluran pembiayaan. Nah, dalam upaya untuk memenuhi dana dan untuk mengembangkan usaha, perusahaan itu pasti seringkali membutuhkan akses ke sumber dana pihak luar seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Jadi setelah itu kita kan ini tidak langsung nih dikasih oleh pihak bank atau lembaga keuangan lainnya. Jadi kita itu harus melewati dulu prosedur dalam proses penyaluran pembiayaan. Yang pertama itu ada identifikasi calon penerima pembiayaan, dan yang kedua itu ada pengumpulan data dan dokumen, dan yang ketiga itu ada analisis data dan dokumen, yang keempat itu ada penentuan jumlah pembiayaan, dan yang kelima itu ada penandatanganan perjanjian, dan yang keenam itu ada penyaluran pembiayaan, dan yang ketujuh itu ada evaluasi atau monitoring, dan yang ke-8 itu ada pelaporan dan pengaksipan, dan yang ke-9 itu ada penanganan masalah, dan yang terakhir itu ada pelatihan dan pengembangan. Nah, jadi yang ada di suatu proses penyaluran pembiayaan yang telah saya baca tadi, yang ke-10 itu, jadi kita ini harus melewati dulu prosedur-prosedurnya. Nah, jika salah satu dari prosedur yang telah ditentukan itu kita tidak menjalankannya atau kita tidak melakukannya, dan pihak bank tersebut pun dia tidak mau mengeluarkan dananya, lantas apa? Karena dia itu sumber sebagai yang mana dikatakan penyaluran itu secara efektif dan efisien. Jadi dia itu harus ya melakukan dari tahap awal sampai tahap akhir. Nah, ada contohnya nih, sering kali nih terjadi. Misalnya dia ini kan dia melakukan pengecekan dokumen, terus dokumennya itu tidak lengkap gitu. Jadi dia itu tidak mau melengkapinya, ya maka di dalam pengambilan atau penyaluran tersebut tidak akan dilaksanakan. Nah, ada lagi yang terjadi pada proses yang si pelaku ini dia memakai nama orang lain, tetapi yang menandatanganinya itu ya bukan orang tersebut, ya lantas melalui orang ketiga gitu. Jadi dari situ kita harus berhati-hati dan harus efektif dan efisien. Nah, selanjutnya itu ada proses dalam penyaluran pembiayaan setelah yang pertama tadi, kalau sudah selesai itu kan dia sudah disalurkan. Jadi setelah disalurkan itu dia ada proses ketika si konsumen atau nasabah tersebut untuk membayar per bulannya. Jadi si bank ini wajib menagih pembiayaannya jika si nasabah tersebut tidak mau membayarnya, dan penanganan resiko yang terjadi. Adapun pengembangan produk pembiayaannya dan meningkatkan proses dan menyediakan informasi manajemen keuangan dan penegakan hukum, dan melakukan evaluasi dan peningkatan proses. Di sini ada analisa kualitatif, yang mana pembiayaan analisa kualitatif ada beberapa aspek utama. Yang pertama itu adalah analisis karakter, yang kedua itu ada analisis kapasitas manajemen, dan yang ketiga itu ada analisis kondisi ekonomi. Nah, di mana analisis kualitatif ini kan kita berbicara dan kita mensurvei langsung, datang terjun langsung ke lapangan untuk mensurvei. Jadi yang pertama itu kita lihat dulu nih jenis karakternya, usahanya apa gitu. Setelah kita menganalisis karakternya sudah detail, sudah tahu,
Jadi langkah yang kedua itu adalah analisis kapasitas manajemen. Nah, kita lihat dulu nih kapasitas manajemen di perusahaan tersebut. Sanggup nggak, mampu nggak? Kalau nggak, kenapa gitu. Jadi setelah itu kita analisis nih kondisi ekonomi. Nah, di sini kita datang, kita bertemu langsung kepada si konsumen tersebut atau nasabah untuk melihat kondisi usahanya bagaimana dan pengembangannya. Dan yang terakhir itu ada analisis kuantitatif, yang mana analisis ini yang disebutkan sebagai jaminan atau kepatuhan dan administrasi keterbukaan pembiayaan dan pencairan pembiayaan, dan data-datanya itu langsung memakai neraca laporan laba rugi dan laporan sumber dan penggunaan dana. Nah, bukan hanya itu saja, ada juga manfaat dari proses penyaluran pembiayaan. Yang pertama itu seperti mempercepat pertumbuhan ekonomi, yang kedua itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ketiga itu meningkatkan daya saing perusahaan dan memperkuat suatu sistem keuangan yang ada pada perusahaan tersebut dan sebagainya. Nah, selanjutnya yang berjudul analisa resiko pembiayaan. Jadi dalam suatu perusahaan itu kita harus memiliki prinsip atau memiliki metode untuk kedepannya, yaitu untuk jangka panjang. Lantas apa? Karena di suatu perusahaan itu pasti ada memiliki sebuah metode seperti balance scorecard, yaitu di mana sebuah metode untuk menganalisa bagaimana perusahaan itu mengelola alat-alat yang ada di perusahaan. Nah, jadi seringkali nih terjadi resiko terhadap pembiayaan. Jadi kita kan harus menganalisa terlebih dahulu sebabnya kenapa, terus kita mencari jalan keluarnya, solusinya. Nah, ada beberapa rasio yang di perusahaan guna itu, contohnya rasio probabilitas, rasio likuiditas. Nah, kita sering nih dengar di berita-berita atau di link masalah atau fakta-fakta yang benar nih di suatu perusahaan yang telah kita baca. Ada dia mengalami tingkat penurunan rasio yang cukup menurun daripada tahun sebelumnya. Nah, kenapa itu bisa menurun? Nah, jadi dari perusahaannya itu sendiri tidak merancang atau tidak menggunakan metode yang lebih tepat atau strategi yang lebih bagus. Nah, jadi apabila rasio ini semakin rendah, pastinya itu kan kinerja kerja karyawan di perusahaan itu pasti akan menurun. Namun logikanya, jika seandainya rasio ROE ini lebih tinggi atau lebih berkembang, lebih maju, pastinya nilai kinerja kerja pada perusahaan tersebut akan berkembang, akan maju, dan akan semakin membaik untuk perusahaan tersebut. Baiklah, sekian dari video saya kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.